Pernahkah kalian berenang atau menyelam di laut? Jika pernah, kalian pasti mengerti bagaimana sulitnya ketika berenang hingga pada kedalaman tertentu. Tentu tak sama dengan berenang di permukaan. Berenang di kedalaman tertentu yang lebih dalam memerlukan tenaga yang lebih besar pula. Hal ini dapat terjadi karena adanya tekanan hidrostatis di kedalaman yang lebih kuat apabila dibandingkan dengan tekanan hidrostatis di permukaan air. Hal itu disebabkan oleh adanya tekanan hidrostatis. Jadi, apakah kalian tahu apakah itu tekanan hidrostatik? Tekanan hidrostatik adalah tekanan pada suatu zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Secara sistematis dapat ditulis sebagai berikut. pH sama dengan ρGH. pH yang memiliki arti tekanan hidrostatis yang memiliki satuan N/m² atau PA, Pascal. Rho sama dengan massa jenis zat yang memiliki satuan kilogram per meter kubik. G sama dengan percepatan gravitasi yang memiliki satuan meter per sekon kuadrat. Dan yang terakhir H, yaitu ketinggian benda dari permukaan zat yang memiliki satuan meter. Agar kalian lebih paham, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 2000 cm, massa jenis air 1000 kg per meter kubik, dan percepatan gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 meter per sekon kuadrat. Besar tekanan hidrostatisnya adalah... Langsung saja kita masukkan rumusnya, yaitu pH sama dengan ρGH. Selanjutnya tinggal masukkan angkanya, jebret-jebret, ketemu hasilnya. Kita masuk ke contoh soal berikutnya. Seorang nelayan yang sedang menyelam ke laut untuk mencari terumbu karang. Diketahui massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan besar tekanan hidrostatis dari laut tersebut 2500 Pascal. Tentukan kedalaman nelayan tersebut. Langkah pertama yaitu kalian tulis dulu yang diketahui, jebret. Kemudian kalian tulis dulu rumusnya. Selanjutnya masukkan angkanya ke dalam rumusnya. 2500 sama dengan 1000 dikali 10 dikali H. H sama dengan 2500 dibagi 10.000. H sama dengan 0,25 meter. Jadi kedalaman yang diraih oleh nelayan adalah 0,25 meter. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu hukum pokok hidrostatika. Ditunjukkan suatu fluida yang berada di dalam suatu bejana berhubungan. Kita lihat bahwa tinggi permukaan fluida pada keempat bejana adalah sama. Titik yang menunjukkan bahwa tekanan hanya bergantung pada kedalaman, bukan pada bentuk wadah. Titik fenomena ini dinyatakan dalam hukum pokok hidrostatika. Bunyi hukum pokok hidrostatika yaitu semua titik yang terletak pada bidang datar yang sama di dalam zat cair yang sejenis memiliki tekanan yang sama. Langsung saja kita masuk ke persamaan hukum pokok hidrostatika yang secara sistematis dapat ditulis sebagai berikut. Kita masukkan persamaannya, yaitu pHa sama dengan pHb. pHa memiliki persamaan ρA kali Ha kali G, sedangkan pHb memiliki persamaan ρB kali Hb kali G. Tinggal G-nya dicoret dua-duanya, berarti tinggal ρA dikali Ha sama dengan ρB dikali Hb. pHa yaitu tekanan pada hidrostatis zat A, sedangkan pHb yaitu tekanan hidrostatis pada zat B. ρA yaitu massa jenis zat A, ρB yaitu massa jenis zat B. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Sebuah pipa U berisi air dan minyak dengan massa jenis air adalah 1 gram per cm kubik dan massa jenis minyak 0,8 gram per cm kubik. Jika tinggi air dalam pipa U tersebut 30 cm, maka berapa tinggi minyak dalam pipa U? Langkah pertama, tulis dulu yang diketahui, jebret. Kemudian masukkan rumus-rumusnya, yaitu P
PHA sama dengan PHM. Ru A kali G kali HA sama dengan Ru M kali G kali HM. G-nya coret, jadi Ru A kali HA sama dengan Ru M kali HM. Selanjutnya masukkan angkanya. 1 dikali 30 sama dengan 0,8 HM. HM sama dengan 30 dibagi 0,8. HM sama dengan 37,5 cm. Jadi tinggi minyak dalam pipa U adalah 37,5 cm. Kita masuk ke contoh soal berikutnya. Diketahui sebuah benda A memiliki ketinggian sebesar 30 cm, sedangkan benda B memiliki ketinggian sebesar 5 cm, dan benda C memiliki ketinggian sebesar 25 cm. Tentukan besar tekanan hidrostatis di setiap benda A, B, dan C, dan berikan kesimpulannya. Langkah pertama, kita tulis dulu yang diketahui. Karena yang diketahui cuma ketinggian, maka kita tulis hanya tinggiannya, dan jangan lupa dirubah ke satuan meter. Diketahui ketinggian A sama dengan 30 cm menjadi 0,3 meter, ketinggian B sama dengan 5 cm menjadi 0,05 meter, dan ketinggian C 25 cm menjadi 0,25 meter. Selanjutnya kita mencari tekanan hidrostatis benda A dulu. PHA sama dengan Ru A kali G kali HA. PHA sama dengan 1000 dikali 10 dikali 0,3. PHA sama dengan 3000 Pascal. Selanjutnya kita cari tekanan hidrostatis benda B. PHB sama dengan Ru B kali G kali HB. PHB sama dengan 1000 kali 10 kali 0,05. PHB sama dengan 500 Pascal. Selanjutnya yang terakhir yaitu kita mencari tekanan hidrostatis benda C. PHC sama dengan Ru C kali G kali HC. PHC sama dengan 1000 kali 10 kali 0,25. PHC sama dengan 2500 Pascal. Jadi kesimpulannya yaitu semakin dalam letak benda, maka semakin besar tekanan hidrostatisnya. Hukum Archimedes berbunyi, suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang sama dengan berat zat cair yang dipindahkannya. Pada kali ini, kita akan membahas hukum Archimedes tentang gaya apung. Jadi, gaya apung adalah gaya tekan ke atas fluida terhadap kuat sebuah benda yang terdapat dalam fluida tersebut. Jadi, secara sistematis dapat ditulis FA sama dengan WBU min WBF. W sendiri memiliki rumus M kali G. Apabila M tidak diketahui, maka dapat diubah menjadi Rho B kali VB kali G. Jika yang diketahui hanya WF, maka persamaannya adalah FA sama dengan WF, atau FA sama dengan Rho F kali VBF kali G. FA sendiri memiliki arti gaya apung atau gaya ke atas dengan satuan N. Dan WU adalah berat benda saat di udara dengan rumus satuan N. Sedangkan WF berat benda saat di dalam fluida dengan satuan N juga. Nah, kita lanjut ke contoh hukum Archimedes. Sebuah balok dengan ukuran 0,3 M kali 0,2 M kali 0,4 M digantung vertikal dari seutas kawat ringan. Tentukan gaya apung pada balok jika balok tersebut dicelupkan A. Seluruhnya dalam minyak dengan Rho sama dengan 800 kg per M kubik. B. 3/4 bagian dalam air, Rho sama dengan 1000 kg per M kubik. C. 1/3 bagian dalam raksa, Rho sama dengan 13.600 kg per M kubik. Nah, sebelum dijawab, lebih baik kita menulis apa yang diketahui, seperti VB volume benda sama dengan 0,3 kali 0,2 kali 0,4 sama dengan 0,024 M.
dan G sama dengan 10 M per S kuadrat. Langsung ke jawaban. A dengan rumus VBF sama dengan VB sama dengan 0,024. FA sama dengan rho F kali VBF kali G. FA sama dengan 800 kali 0,024 kali 10. FA sama dengan 192 N. B. VBF sama dengan 3/4 VB sama dengan 0,018. FA sama dengan rho F kali VBF kali G. FA sama dengan 1000 kali 0,018 kali 10. FA sama dengan 180 N. C. VBF sama dengan 1/3 VB sama dengan 0,008. FA sama dengan rho F kali VBF kali G. FA sama dengan 13.600 kali 0,008 kali 10. FA sama dengan 1088 N. Materi selanjutnya yaitu hukum Archimedes mengisyaratkan 3 keadaan. Yang pertama yaitu tenggelam. Situasi benda disebut tenggelam apabila seluruh bagian benda atau permukaan bawah benda berada di dasar fluida. Keadaan ini terjadi karena berat benda lebih besar daripada gaya apung fluida. Karena berat benda adalah WU sama dengan ρB kali G kali VB, maka syarat benda tenggelam adalah ρB lebih besar dari ρF. Selanjutnya yaitu melayang. Sebuah benda dikatakan melayang apabila posisi benda berada di antara dasar atau permukaan fluida. Keadaan ini terjadi apabila gaya apung fluida sepenuhnya mengimbangi gaya berat benda. Sehingga syarat benda melayang adalah ρB sama dengan ρF. Suatu benda dikatakan mengapung apabila volume benda yang tercelup tidak sama dengan volume benda, di mana VF lebih kecil daripada VB. Jadi gaya apung yang mengimbangi berat benda sama dengan FA sama dengan WB, sehingga syarat benda dapat mengapung adalah ρB lebih kecil daripada ρF. Demikian adalah 3 keadaan yang dapat diisyaratkan oleh hukum Archimedes. Yang pertama tenggelam, yang kedua melayang, dan yang ketiga mengapung. Kita masuk materi berikutnya yaitu hukum Pascal. Apa kalian pernah melihat mobil yang dicuci di tempat penyucian kendaraan? Mobil tersebut akan diangkat dengan alat pengangkat yang disebut pompa hidrolik. Hebatnya, pompa tersebut dapat mengangkat mobil yang sangat berat, padahal di dalam pompa tersebut hanya berisi udara ataupun hanya berupa minyak. Bagaimana penjelasan ilmiahnya? Ternyata sistem hidrolik yang diaplikasikan dalam hidrolik tersebut merupakan penerapan dari hukum Pascal. Pada kali ini kita akan membahas mengenai hukum Pascal. Nah, terus bagaimana bunyi hukum Pascal itu? Dengan pernyataan Blaise Pascal, seorang ilmuwan asal Perancis, dia menyebutkan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan kas besar yang sama. Langsung saja, nggak usah lama-lama, kita masuk ke persamaan hukum Pascal. Persamaan hukum Pascal sendiri memiliki 3 persamaan, yaitu yang pertama, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Yang kedua, F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Yang ketiga, F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. F sendiri memiliki arti gaya pada penampang. Kalau A, luas pada penampang, sedangkan R, jari-jari pada penampang, dan D, diameter penampang. Oke, ini ada contoh hukum Pascal. Diketahui jari-jari penampang R1 sama dengan 20 cm kuadrat. Jari-jari penampang R2 sama dengan 100 cm kuadrat.
gaya F1 yang harus diberikan untuk menahan F2 sama dengan 2000 N agar sistem seimbang adalah, jadi dalam soal tersebut diketahui R1 sama dengan 20 cm kuadrat, R2 sama dengan 100 cm kuadrat, dan F2 sama dengan 2000 N. Karena yang ditanyakan F1, maka F1 per F2 sama dengan buka kurung R1 per R2 tutup kurung kuadrat. F1 per 2000 sama dengan 20 per 100 kuadrat. F1 per 2000 sama dengan 1 per 5 kuadrat. F1 per 2000 sama dengan 1 per 25. F1 sama dengan 2000 per 25. F1 sama dengan 80 N. Jadi demikianlah pembahasan dari contoh soal hukum Pascal. Cukup sekian video pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.